Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian sehat dimanapun kalian berada. Sebelum membahas materi pada kali ini, perkenalkan saya Anis Nur Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi dan relasi. Pada materi kali ini saya membaginya menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu fungsi, yang kedua nilai-nilai fungsi, yang ketiga grafik fungsi, dan yang keempat relasi. Materi yang pertama yaitu fungsi. Fungsi, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu fungsi? Ya, betul sekali. Hari ini kalian sangat kompak ya. Jadi betul, fungsi merupakan disebut sebagai pemetaan, atau jika dijabarkan menjadi fungsi atau pemetaan merupakan suatu relasi dari himpunan A dengan himpunan B dengan syarat suatu fungsi, yaitu yang pertama setiap anggotanya dari himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B, dan yang kedua setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi anggota dari himpunan A itu semuanya harus memiliki pasangan, dan pasangannya itu cukup satu, tidak boleh lebih dari satu dengan anggota himpunan B. Kalau lebih dari satu ya tidak boleh. Bukan kalau ada diagram yang menunjukkan di mana himpunan A memiliki pasangan lebih dari satu dengan anggota himpunan B, itu bukan termasuk fungsi. Yang selanjutnya contohnya seperti ini, di mana himpunan X berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan Y, 1 berpasangan dengan D, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, dan 4 berpasangan dengan A. Selanjutnya, dalam fungsi ada beberapa istilah. Yang pertama, domain, yang merupakan daerah asal. Yang kedua, kodomain atau daerah kawan. Yang ketiga, rank atau hasil pemetaannya. Dari gambar di samping ini, coba mana yang disebut dengan domain dan mana yang disebut dengan kodomain. Jawaban Bagas hampir benar ya. Yang betul itu domain yang angka atau himpunan X ini, dan yang kodomain yang himpunan Y ini atau huruf. Baik, sudah bagus. Selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai fungsi. Cara menghitung nilai fungsi dapat menggunakan cara substitusi atau memasukkannya antara daerah asal ke dalam suatu fungsi atau suatu rumus fungsi, di mana hal itu akan menghasilkan nilai fungsi yang merupakan daerah hasilnya. Contoh menentukan nilai fungsi sebagai berikut. Terdapat sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Fx 3x dikurangi 4, di mana x elemen bilangan elemen himpunan A, di mana jika A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, tentukanlah F2 dan F3. Jawab, untuk menentukan nilainya, kita tinggal memasukkan nilai X yang diminta, yaitu 2 dan 3, atau 2 dan 3 ini sebagai pengganti X. Contohnya seperti ini. F2 sama dengan 3 kali 2, di mana 2 menggantikan X pada rumus tadi, dikurangi 4 sama dengan 6, dikurangi 4 sama dengan 2. Begitu juga dengan F3, sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 4 sama dengan 9, dikurangi 4 sama dengan 5.
Selanjutnya, nah, fungsi dapat juga ditampilkan dalam bentuk tabel. Contohnya seperti ini. Buatlah tabel fungsi fx dengan sama dengan 4x dikurangi 4 jika daerah asalnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Langsung kita masukkan daerah asal tersebut ini ke dalam rumus fungsi fx tadi. Dengan f negatif 4 sama dengan 4 negatif 4 dikali negatif 4 dikurangi 4 sama dengan negatif 16. Negatif 16 dikurangi 4 sama dengan negatif 20. F negatif 3 sama dengan 4 dikali negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 12 dikurangi 4 sama dengan negatif 16 sampai ke F negatif 1. Dan lalu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. X, nilai X nya tadi negatif, nilai X adalah nilai dari daerah asalnya, yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Dan Fx atau hasilnya setelah kita memasukkan X pada rumus yaitu negatif 20, negatif 16, negatif 12, dan negatif 8. Selanjutnya yaitu untuk menentukan rumus fungsi yang diketahui nilainya. Diberikan soal seperti ini. Diketahui nilai fungsi f3 adalah 4 dengan rumusnya yaitu fx sama dengan 2x plus m. Carilah nilai m yang memenuhi agar rumus fungsi tersebut menjadi sempurna. Nah, jawab. Kita sudah mengetahui yaitu rumusnya fx sama dengan 2x plus m. Yang perlu kita cari hanya m-nya ini dengan menggunakan f3. F3 sama dengan 3 kita masukkan ke x, 2 kali 3 plus m, m tetap m, sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6 plus m sama dengan 4. Kedua ruas kita kurangi dengan 6. Hasilnya 6 kurangi 6 menjadi 0 dan tinggal m saja sama dengan 4 dikurangi 6 m, maka kita peroleh m sama dengan negatif 2. Jadi nilai m yang memenuhi rumus tersebut ialah negatif 2, sehingga rumusnya menjadi fx sama dengan 2x plus 2. Selanjutnya kita akan membahas grafik fungsi. Membuat sebuah grafik fungsi itu terbilang sulit dan juga mudah. Caranya untuk membuat grafik fungsi, kita perlu mencari ranknya terlebih dahulu agar mempermudah menggambarnya nanti. Contoh, diberikan soal yang diketahui fungsinya fx sama dengan x plus 3 dengan daerah asalnya atau himpunan A yaitu beranggotakan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Ranknya f negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1 sampai ke f0. Apabila dibuat himpunan jadi seperti ini: negatif 4, negatif 1, negatif 3, 0, negatif 2, 1, negatif 1, 2, 0, dan 3. Relasi merupakan hubungan antara anggota himpunan daerah asal dengan anggota himpunan daerah kawan. Jadi, jika ada kalimat relasi dari himpunan A ke himpunan B, itu berarti hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Atau bisa dicontohkan seperti diagram ini. Kedua diagram ini merupakan relasi. Diagram panah yang kiri dan diagram panah yang kanan
sama-sama relasi dengan diagram yang sebelah kiri memiliki memiliki masing-masing satu anggota pasangan, sementara yang kanan ada yang memiliki dua pasangan. Dapat diartikan bahwa semua seperti definisi sebelumnya, relasi dapat memiliki relasi merupakan hubungan antar himpunan A dengan himpunan B, di mana tidak ada syarat bahwa anggota dari daerah asalnya atau himpunan A boleh memiliki satu atau tidak. Jadi himpunan A dapat memiliki pasangan lebih dari satu dari anggota himpunan B, dan relasi juga dapat tidak memiliki pasangan. Artinya anggota himpunan A boleh ada yang tidak memiliki pasangan berpasangan, karena ya seperti itu. Selanjutnya, macam-macam penyajian relasi. Relasi dapat disajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini, juga bisa disajikan dalam bentuk diagram kartesius seperti ini, dan juga dapat disajikan dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita membedakan antara fungsi dan relasi? Dalam fungsi, kita hanya dapat memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih. Atau bahkan dalam fungsi kita tidak di dalam anggota daerah asalnya tidak harus memiliki satu, tidak boleh tidak memiliki pasangan. Yang kedua, semua anggota dari daerah asal memiliki pasangan, ya itu tadi. Jadi tidak ada yang tidak boleh memiliki pasangan, harus memiliki pasangan, dan pasangannya hanya satu, tidak boleh lebih. Sedangkan dalam relasi, seperti yang dijelaskan pada awal pembahasan relasi boleh memiliki pasangan ataupun tidak. Jadi jika ada yang tidak memiliki pasangan, ya tidak apa-apa, itu tetap menjadi relasi. Yang kedua, relasi boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kalau tiga ya boleh, itu tetap relasi. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa fungsi merupakan bagian dari relasi. Jadi setiap fungsi itu merupakan relasi, sedangkan relasi belum tentu itu adalah himpunan. Karena apabila digambarkan, fungsi itu berada di dalam lingkaran relasi. Jadi fungsi itu milik relasi. Selanjutnya, untuk memahami lebih jelas mengenai fungsi dan relasi, mari kita membahas contoh-contoh soal fungsi dan relasi berikut. Yang pertama, diketahui himpunan A beranggotakan Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila, dan himpunan B Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Yang ditanyakan adalah relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan relasi adalah hubungannya A dengan B ini apa? Coba kita lihat pada himpunan A, Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Jakarta itu merupakan ibu kota, Bangkok juga demikian, Tokyo demikian, Manila juga demikian. Sedangkan himpunan B itu Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia itu merupakan sebuah negara. Jadi dapat kita ambil pengertian bahwa relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan A, ibu kota dari. Jadi himpunan A merupakan ibu kota dari himpunan B. Soal yang kedua, pada diagram panah tersebut yang mana relasi apa hubungan dari
himpunan A dengan himpunan B. Coba kita lihat anggota dari himpunan B. 1 itu tetap 1. 4 itu akarnya, kalau apabila diakar hasilnya 2. 9, akar 9 jawabannya adalah 3. Akar 16 sama dengan 4. Jadi relasi dari A ke B adalah akar dari, yaitu B jawabannya. Soal yang ketiga yaitu diketahui P sama dengan 2, 4, 6 dan Q beranggotakan 2, 3, dan 4. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari adalah perkalian ya. Contohnya kayak 2 kali 1 itu kan sama dengan 2, berarti 2 itu merupakan kelipatan pertama dari 2. Jadi jawaban ABCD mana yang betul? Betul sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu 2,2, 4,2, 4,4, 6,2, 6,3. 2 kelipatan pertama dari 2, 4 kelipatan kedua dari 2, 4 merupakan kelipatan dari pertama dari 4, 6 merupakan kelipatan ketiga dari 2, dan yang terakhir 6 merupakan kelipatan kedua dari 3. Soal selanjutnya adalah diketahui K beranggotakan 2, 3, 4, dan 5 dan L beranggotakan 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya adalah 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10, maka relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah, coba dilihat pada himpunan pasangan berurutannya. Agar kita menghasilkan 4, 2 itu diapakan? Bisa dijumlah, bisa dikali. Tapi pada pilihannya tidak ada penjumlahan, hanya 2 kali akar setengah kuadrat. Dan yang paling mendekati yaitu 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 adalah 6, 4 dikali 2 adalah 8, 5 dikali 2 adalah 10, maka relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah 2 kali dari soal selanjutnya yaitu diketahui fx sama dengan negatif 2x plus 7 dan fk sama dengan 17. Nilai k adalah ABCD. K di sini, K pada fk sama dengan 17 di sini bernilai sama dengan x pada fx sama dengan negatif 2x plus 7. Jadi kalau nilainya sama, berarti saya boleh mengganti x pada negatif 2x plus 7 dengan k. Jadi fx-nya menjadi negatif 2k ditambah 7 sama dengan, kalau dimasukkan ke fk adalah sama dengan 17. Negatif 2k sama dengan 7-nya kita pindah ruas ke ruas kanan seperti ini. 17 dikurangi 7, ingat jika dipindah ruas, bilangan yang awalnya positif akan menjadi negatif dan yang negatif akan menjadi positif. Begitu juga dengan perkalian pembagian. Jika di ruas kanan adalah perkalian, jika dipindah ruas menjadi pembagian. Apabila pembagian, kalau dipindah ruas menjadi perkalian. Balik lagi, kita negatif 2k sama dengan 17 kurangi 7 yaitu 10, sehingga kita memperoleh k sama dengan negatif 5. Jawabannya adalah D.
Soal yang selanjutnya yaitu suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3 dikurangi 5x. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari f negatif 4 adalah, langsung saja, negatif 4 merupakan pengganti dari x. Kita masukkan 3 dikurangi 5 dikali negatif 4. 3 dikurangi negatif 20. Negatif ketemu negatif, hasilnya menjadi positif. Sama dengan 3 ditambah 20 sama dengan 23. Soal yang selanjutnya yaitu dari himpunan pasangan berurutan berikut ini, 1, 2, 3, 4 ini, yang manakah yang merupakan pemetaan? Pemetaan merupakan fungsi, betul. Manakah fungsi? Ingat dulu, fungsi syaratnya adalah, ya betul sekali. Tasa, betul sekali jawabannya. Fungsi syaratnya yaitu yang pertama, setiap anggota dari daerah asalnya memiliki pasangan dan pasangannya hanyalah satu, tidak boleh lebih dari satu. Jadi dari 4 ini manakah yang fungsi? Betul, yang pertama. Sepertinya kalian sudah memahami ya. Pintar-pintar sekali. Yang pertama, kenapa yang pertama? Karena 1 hanya memiliki satu pasangan, 2 memiliki satu pasangan yaitu 2, 3 memiliki pasangan 3. Sedangkan yang 2, 3, 4 rata-rata memiliki pasangan yang double. 1 contohnya, yang nomor 4 contohnya, dimana anggota daerah asal yang bernilai 1 memiliki pasangan tuh memiliki 2 pasangan. Begitu juga dengan yang lainnya. Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika fx sama dengan 3x plus 2 dan fa sama dengan negatif 10, maka nilai a adalah sama seperti contoh yang sebelumnya. Nilai a merupakan sama dengan nilai, iya betul, x. Bagas, kamu pintar ya. Jadi kita masukkan ya, kita ganti x-nya menjadi a. Menjadi fa sama dengan 3a plus 2 sama dengan nilainya fa sama dengan negatif 10. 3a plus 2 sama dengan negatif 10. 2-nya kita pindah ruas. Ingat tadi, kalau positif kita pindah ruas menjadi negatif. Berarti menjadi 3a sama dengan negatif 10 dikurangi 2. Menjadi 3a sama dengan negatif 12. A sama dengan negatif 4. Dari mana negatif 4? Negatif 4 berasal dari negatif 12 dibagi menjadi 3. Jawabannya yang D. Selanjutnya, jika fx sama dengan ax plus b dan f3 sama dengan 5 dan f7 sama dengan 13, maka f10 adalah F10, F3 berarti 3-nya X kita ganti menjadi 3. 3A plus B sama dengan 5. Dengan F7, 7A plus B sama dengan 13. Kita eliminasi. 3A plus B sama dengan 5 dieliminasi dengan 7A plus B. Yang kita eliminasi adalah B-nya. Menjadi negatif 4A sama dengan negatif 8 sama dengan negatif 8. Negatif 4A sama dengan negatif 8. A sama dengan 2. Negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan 2. Kita peroleh A-nya 2. 3A plus B sama dengan 5. A-nya kita peroleh 2. 3 kali 2 adalah 6. 6 plus B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikurangi 6. B sama dengan negatif 1. Berarti kita peroleh A-nya yaitu negatif
A-nya yaitu 2, B-nya negatif 1. Kita masukkan ke F10. F10 adalah 10A plus B. 10 kali 2, 20 dikurangi ditambah negatif 1. Positif ketemu negatif, yang menang adalah negatif. Jadi 20 dikurangi 1 yaitu 19. Jawabannya adalah A. Sekian pembahasan materi mengenai fungsi dan relasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.